Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Penyambutan apa? Penyambutan. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wasilati kulli talib. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi jalasa bihi tulamal bayani. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa balikna jami'al matalib. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli mansubin ilaihi bil maratib. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Qarun Qurasku Rokiai Ru'alim Ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Abdillah dan Ustaz Taslim, yang sama-sama kita hormati para pejabat dari kantor Kementerian Agama Kecamatan Plumbon, wabil khusus yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Plumbon Bapak Kiai Haji Saifuddin, yang kami hormati keluarga besar mempelai laki-laki, dan yang kami hormati keluarga besar mempelai perempuan. Juga tak ketinggalan yang kami hormati Ibu MC. Ibu siapa namanya? Yes, kata-katanya indah sekali. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini sebentar lagi kita akan menyaksikan detik-detik akad nikah antara Ananda Indra dengan Ananda Linda. Kita doakan semoga pernikahannya adalah pernikahan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan di dalam Al-Qur'an disebut sebagai mitsaqul ghalidh, yaitu perjanjian yang sangat kuat. Di dalam Al-Qur'an, perjanjian yang sangat kuat itu ada tiga. Yang pertama yaitu perjanjian antara Allah dengan kaum Bani Israel. Dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 154, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidh, dan kami telah mengambil perjanjian itu minhum dari kaum Bani Israel mitsaqan ghalidh, yaitu perjanjian yang sangat kuat. Kemudian yang kedua yaitu perjanjian antara Allah dengan para nabi, ulul azmi. Dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 7, wa akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum
mitsaqan ghalidha. Wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari para nabi ulul azmi, wa minka, dan dari engkau wahai Muhammad, wa min Nuhin, dan dari Nuh, wa Ibrahim, dan dari Ibrahim, wa Musa, dan dari Musa, wa Isa bin Maryam, dan dari Isa putra Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil perjanjian itu minhum dari para nabi ulul azmi mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga, perjanjian yang sangat kuat di dalam Al-Quran, yaitu perjanjian antara suami dengan istri. Mana sih kamera belakang? Dalam surat An-Nisa ayat 21 dijelaskan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para istri telah mengambil perjanjian dari para suami mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang sangat kuat. Nah, kenapa perjanjian antara suami dengan istri ini dikatakan sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang sangat kuat, disetarakan dengan perjanjian antara Allah dengan kaum Bani Israel, disetarakan dengan perjanjian antara Allah dengan para nabi ulul azmi? Jawabannya adalah karena perjanjian antara suami dengan istri ini mencakup kesepakatan hidup bersama sepanjang masa, mencakup kesepakatan hidup untuk selama-lamanya, dunia sampai akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa perjanjian antara suami dengan istri ini dikategorikan sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang sangat kuat? Karena Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya beliau mengatakan li annal ahid lil adi haqiqatan huwa, karena sesungguhnya perjanjian itu bukanlah perjanjian antara suami dengan istri, istri hanya sebagai perantara, akan tetapi pada hakikatnya perjanjian itu adalah perjanjian antara suami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Anda begitu nanti Anda mengucapkan qabiltu, saya terima nikahnya Nok Linda, berarti Anda telah melakukan perjanjian yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus hati-hati. Begitu juga kita para suami, termasuk Naib, termasuk Taslim, harus hati-hati. Harus hati-hati apa? Harus hati-hati dalam menjaga dan memelihara perjanjian. Makanya Rasulullah SAW senantiasa mengatakan pada kita, ittaqullaha fin nisa, takutlah kalian kepada Allah di dalam urusan perempuan. Kenapa? Fa innakum akhadtuhunna bi amanatillah, karena kita mengambil perempuan untuk dijadikan istri kita itu berdasarkan amanat kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kita diperbolehkan, dihalalkan untuk mencampuri, untuk mempergauli istri-istri kita itu disebabkan karena kalimat-kalimat agung, karena kalimat-kalimat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Mas Indra, Indra ya, Bandung ya, itu sebelum Anda mengucapkan ijab qabul itu terlebih dahulu niatkan bahwa pernikahan ini adalah semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau pernikahan kita niatkan semata-mata karena ibadah kepada Allah, insya Allah pernikahannya adalah pernikahan yang diberkati oleh Allah, dan insya Allah kalian berdua dapat mewujudkan cita-citanya, yaitu menggapai keluarga yang sakinah mawaddah. Kemudian akhirnya terimalah istrimu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga Nok Linda, terimalah suamimu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tujuan pernikahan itu bukan untuk berpikir sama, akan tetapi
tujuan pernikahan untuk berpikir bersama-sama. Karena kita dari keluarga dan latar belakang yang berbeda, jadi nggak mungkin sama. Jadi sekali lagi, tujuan pernikahan bukan untuk berpikir sama, akan tetapi tujuan pernikahan untuk berpikir bersama-sama. Sekali lagi, barangkali buat status ya. Jadi tujuan pernikahan bukan untuk berpikir sama, akan tetapi tujuan pernikahan adalah untuk berpikir bersama-sama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian bagi suaminya, begitu juga suami adalah pakaian bagi istrinya. Fungsi pakaian di dalam ajaran agama Islam yaitu untuk menutupi aurat. Artinya seorang istri harus mampu menutupi kekurangan serta aib suaminya, begitu juga sebaliknya seorang suami harus mampu menutupi kekurangan serta aib istrinya. Dan yang terakhir, Pak Indra, kalau rumah tangga sedang cekcok, itu juga buat suami yang lainnya, buat rumah tangga yang lain, kalau rumah tangga sedang cekcok, itu jangan sekali-kali diceritakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua sendiri pun kalau bisa jangan, apalagi sampai dibikin status, itu lebih jangan lagi, itu lebih jangan lagi. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kalau rumah tangga kita sedang cekcok, sedang panas, kalau bahasa Jawa sedang umur, itu fa'abrid bil ma', dinginkan dengan air wudhu. Nah, apa bedanya air wudhu dengan cuci muka? Kalau cuci muka itu biar pakai Garnier, biar pakai Biore, biar pakai Lovely, itu yang segar hanya wajahnya, akan tetapi hatinya tidak. Tapi wudhu itu kalau wudhu wajahnya segar dan hatinya pun akan menjadi segar. Jadi kalau rumah tangga sedang cekcok, yaitu yang pertama kata Nabi fa'abrid bil ma', yaitu dinginkan dengan air wudhu. Kemudian yang kedua, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun sholat. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki satu persoalan, baik itu persoalan keluarganya, masyarakatnya, umatnya, beliau bergegas melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Jadi waktunya kapanpun boleh, yang penting jangan setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Jadi Pak Indra, kalau misalkan rumah tangga kita sedang cekcok, yang pertama kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat hajat 2 rakaat, kita memohon petunjuk kepada Allah agar keluarga kita dijadikan keluarga yang tentram, yang damai, yang rukun, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sabit walidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.